Halo guys, perkenalkan aku Ica. Di sini aku bersama Cia akan menjelaskan apa itu analisis transaksi. Teman-teman tahu nggak apa itu analisis transaksi dalam akuntansi? Analisis transaksi dalam akuntansi adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai transaksi seperti pemasukan pengeluaran, biaya operasional, pajak, hingga pembelian aset. Nah, setelah tahu apa itu analisis transaksi, yuk simak tujuan dan manfaat analisis transaksi. Pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Misalnya saja, sebuah perusahaan ingin mengecek kegiatan keuangannya selama 1 tahun penuh, maka bisa menggunakan cara ini. Hal ini dikarenakan pada proses analisis yang terjadi di dalamnya diadakan pengecekan terhadap serangkaian data pemasukan dan pengeluaran perusahaan, sehingga perusahaan nantinya bisa memahami ada pada posisi apa keuangannya, apakah mengalami banyak rugi atau untung. 2. Menganalisis kelemahan perusahaan. Perusahaan baru saja mengeluarkan sebuah produk baru, namun ternyata produk baru ini kalah dengan produk lama. Jika terus memaksa produksi produk baru ini, maka akan merugikan. Kegiatan analisa sedini mungkin ini bisa membuat perusahaan mengetahui kelemahannya. 3. Mengetahui kelebihan perusahaan. Untuk mengetahui di mana performa terbaik perusahaan nampak, misal pada investasi X, aset Y, atau produk Z. Kegiatan analisa yang tepat bisa menampilkan data yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat langkah lanjutan. 4. Mengetahui langkah lanjutan yang akan diambil. 5. Manfaat lainnya dari melakukan analisa dari transaksi yang ada sendiri juga bisa dijadikan langkah lanjutan pengambilan keputusan. Misalnya saja, apakah perusahaan akan memangkas biaya produksi, menambah aset, melakukan investasi, dan banyak lainnya. Kegiatan pengambilan keputusan itu bisa didasarkan pada status keuangan perusahaan dari analisa yang dibuat dan didapat. Terakhir, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Analisa keuangan dan transaksi yang dilakoni perusahaan bisa menjadi sebuah evaluasi dan penilaian kerja terhadap seluruh tim yang bertugas. Untuk kemudian nantinya perusahaan dan tim sendiri bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kegiatan kerjanya. Nah, setelah dijelasin sama Ica tadi, sekarang sama aku mau ngejelasin tentang cara melakukan analisis transaksi. 1. Memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Misalnya saja, memahami dokumen mengenai penjualan, pendapatan, retur, produksi produk, utang, hingga piutang. Seluruh dokumen yang sudah ada itu kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dokumennya. 2. Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Di mana data-data yang dimasukkan sendiri harus sesuai, lengkap, dan valid agar tidak ada kekeliruan. Data-data tersebut meliputi seluruh bukti transaksi, operasional kerja perusahaan, data pemasukan keuangan, hingga pengeluaran. 3. Melakukan pengukuran transaksi. Semua data yang valid tersebut dicocokkan sesuai dengan rencana keuangan, misalnya pada awal periode. Kemudian diukur juga dengan jumlah keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adanya transaksi, apakah sesuai atau tidak. 4. Menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran, di mana dalam bagian ini sudah didapatkan data asli mengenai pemasukan dan pengeluaran dari keuangan perusahaan satu periode tertentu. Untuk kemudian, data yang sudah mengalami pengukuran dan evaluasi itu diajukan pada langkah lanjutannya.
5. Membuat laporan. Seusai melakukan berbagai rangkaian kerja sesuai dengan runtutan di atas, maka langkah final dari analisis transaksi dalam akuntansi adalah membuat laporan. Kegiatan pembuatan laporan ini sendiri, seluruh datanya harus sudah mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oke, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang aku mau jelasin nih tentang rekening dalam akuntansi. Ayo kita simak bersama-sama. Pertama, kita harus mengetahui apa itu rekening dalam akuntansi. Menurut Kuswandi, akun atau rekening adalah alat untuk mengklasifikasikan dan meringkas perhitungan uang dari aktiva biasa. Sedangkan menurut Rohman, rekening adalah alat pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Jadi, rekening merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Setelah mengetahui apa itu akun dalam akuntansi, adapun tujuan dari penggunaan rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Oh ya, dalam rekening akuntansi ada beberapa akun di dalamnya loh. Beberapa di antaranya ada akun aset, kewajiban atau liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Oke, sekarang kita memasuki sesi Q&A. Pertanyaan 1, sebutkan 5 contoh akun dalam akuntansi. Jawaban. 5 contoh akun dalam akuntansi yaitu aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Pertanyaan 2. Apa manfaat pencatatan transaksi bagi suatu perusahaan? Jawaban. Manfaat pencatatan transaksi bagi suatu perusahaan yaitu memberikan informasi keuangan untuk membantu perusahaan memperkirakan potensi keuntungan perusahaan di masa depan dan mempermudah pembuatan laporan keuangan yang relevan. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik berikutnya nih, yaitu sistem akuntansi entry ganda atau disebut juga double entry. Apa sih yang dimaksud double entry atau entry ganda itu? Sistem double entry adalah pencatatan ganda merupakan sebuah konsep transaksi di mana setiap transaksi di dalamnya akan melibatkan minimal 2 akun. Terciptanya sistem double entry ini adalah guna menjaga keseimbangan atau persamaan akuntansi. Sistem transaksi pada double entry juga akan dicatat dalam buku besar, akun buku besar neraca, atau akun buku besar laporan laba rugi yang mempunyai kolom dalam pembukuan untuk melakukan entry debit dan kredit. Sekarang kita bahas penerapannya nih. Penerapan sistem pembukuan double entry yang sering dilakukan dalam suatu perusahaan. Pertama, membeli berbagai peralatan dengan menggunakan uang tunai akan menunjukkan debit untuk membeli peralatan dan kredit untuk uang tunai yang akan berimbas pada penurunan aset perusahaan. 2. Jika melakukan penjualan barang dagang secara tunai pada pelanggan, maka debit tersebut adalah kas dan kreditnya adalah pendapatan. 3. Pembayaran tagihan listrik akan dicatat sebagai debit yang letaknya berada di bawah biaya penggunaan yang selanjutnya akan mampu menghasilkan biaya, sedangkan kreditnya adalah uang tunai. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ica, sekarang aku akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan jika menggunakan sistem double entry. Keunggulan penggunaan sistem double entry: 1.
Lengkapnya informasi transaksi finansial. 2. Catatan keuangan lebih akurat. 3. Meminimalisir kesalahan. 4. Mendeteksi adanya penipuan. Kelemahan penggunaan sistem double entry. 1. Kerumitan dalam prosesnya karena terlalu kompleks. 2. Biaya pembukuan lebih tinggi dan kompleks jika menggunakan seorang akuntan. 3. Memakan waktu lebih banyak. 4. Jika membuat satu kesalahan sepanjang jalan, maka keakuratan sisa buku akan sangat berkurang. Oh ya, dalam melakukan pencatatan pembukuan tidak hanya dapat menggunakan sistem double entry. Pencatatan pembukuan juga dapat dilakukan menggunakan sistem single entry. Di antara sistem double entry dan single entry terdapat perbedaan dalam cara pencatatan pembukuannya. Berikut perbedaan single entry dan double entry. Single entry. Single entry merupakan sistem pencatatan tunggal yang menggunakan metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan hanya satu kali. Di dalamnya hanya terdapat daftar transaksi yang mempengaruhi arus kas. Biasanya, sistem single entry dimanfaatkan oleh bisnis kecil yang mana neracanya tidak begitu diperlukan untuk kontrol keuangan maupun kebutuhan pajak. Double entry. Double entry atau pencatatan ganda merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang harus dilakukan dua kali, yaitu pada sisi debit dan kredit. Metode ini dibutuhkan untuk seluruh model bisnis yang harus menghasilkan laba, rugi, dan neraca. Adapun jenis-jenis akun dalam pembukuan double entry. Mari kita simak apa saja jenis-jenis akun dalam pembukaan double entry. Jenis-jenis akun dalam pembukuan double entry. 1. Aset. Akun ini yang mewakili semua hutang bisnis seperti peralatan, uang tunai, piutang, dan banyak lagi. 2. Pengeluaran. Isi pada akun pengeluaran berasal dari uang tunai yang dihabiskan bisnis untuk sewa, asuransi, dan layanan lainnya. 3. Kewajiban. Yang termasuk dalam akun ini adalah utang bisnis dan termasuk utang dagang, utang wesel, utang upah, dan lain-lain. 4. Ekuitas. Ekuitas adalah hak investasi pemilik dalam bisnis. Dan yang kelima, pendapatan. Akun pendapatan berasal dari uang tunai yang dihasilkan dari penjualan. Nah, sekarang kita kembali memasuki sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan jenis-jenis akun yang bersaldo normal debit. Sebutin 3 aja deh. Wah, ini nih jawabannya, yaitu akun aset, akun prive, dan akun beban. Ayo, siapa tadi yang udah bener? Pertanyaan kedua, jika perkiraan jumlah penyusutan atas peralatan untuk suatu periode sebesar 2 juta, bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya untuk mencatat penyusutan? Jawabannya yaitu ayat jurnal penyesuaiannya adalah debit pada beban penyusutan sejumlah 2 juta, kredit pada akumulasi penyusutan sejumlah 2 juta. Karena kenaikan dalam akun beban atau seperti beban penyusutan dicatat dengan mendebit dan adalah hal biasa untuk mencatat penurunan kegunaan aset tetap sebagai kredit pada akun akumulasi penyusutan. Setelah sesi pertanyaan, kini kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu menjurnal dan memposting ke akun neraca saldo. Pada topik ini, mari kita awali dengan mengetahui apa itu penjurnalan. Dalam akuntansi dan pembukuan,
Jurnal mengacu pada semua transaksi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini mencakup jumlah transaksi, nama transaksi yang mempengaruhi atau yang terkena pengaruh dari transaksi tersebut, dan waktu saat terjadi transaksi keuangan, transaksi yang dicatat dari waktu ke waktu untuk tujuan pengumpulan data. Setelah mengetahui tentang definisi penjurnalan, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah apa itu neraca saldo. Menurut Effendi, neraca saldo adalah kumpulan daftar akun-akun yang ada di dalam buku besar suatu perusahaan atau badan usaha saat periode tertentu. Sedangkan menurut Sofyan Safri Harahap, neraca saldo adalah neraca yang memuat semua perkiraan tetapi yang dimasukkan hanya saldonya saja. Tujuan membuat penjurnalan atau jurnal umum. Pertama, mengumpulkan data transaksi. 2. Mencatat secara kronologis. 3. Mengidentifikasi akun. 4. Menghitung saldo akun. 5. Memungkinkan rekonsiliasi. Sedangkan tujuan membuat neraca saldo yaitu pertama, mengukur keseimbangan keuangan. 2. Memberikan informasi penting. 3. Dasar untuk analisis keuangan. 4. Menyajikan posisi aset dan kewajiban. 5. Mendeteksi potensi masalah. 6. Keputusan investasi dan kredit. Yang terakhir, pencatatan yang akurat. Setelah mengetahui tentang neraca saldo, kita juga harus tahu nih apa itu posting atau pembukuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut KBBI, pembukuan memiliki arti pencatatan dalam buku. Arti lainnya, pembukuan adalah proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar. Menurut Tutik Siswanti dan kawan-kawan, dalam buku pengantar akuntansi tahun 2022, posting buku besar adalah proses pemindahan informasi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Oh iya, ada info nih. Jadi, selama proses pembukuan, jika kita mengalami kesalahan, kita dapat koreksi loh pada jurnal koreksi. Menurut Evi Maria, dalam bukunya akuntansi untuk perusahaan jasa, yang dimaksud jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk mengkoreksi kesalahan yang ditemukan selama periode pembukuan. Sehingga jurnal tersebut diposting, maka rekening-rekening dan saldo yang keliru secara otomatis menjadi benar. Berikutnya ini adalah bagaimana langkah-langkah melakukan posting ke akun neraca. Oke, sekarang kita kembali lagi di sesi pertanyaan. Pertanyaan 1. Apa fungsi utama dari neraca saldo? Jawaban, fungsi utama dari neraca saldo adalah untuk menyajikan informasi tentang saldo akun-akun dalam satu periode akuntansi. Pertanyaan 2. Terdapat ilustrasi untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan PT Jaya Abadi sebagai berikut. A. Seorang investor menginvestasikan dananya sebesar 500 juta pada tanggal 5 Januari 2018 di perusahaan PT Jaya Abadi. Dilanjutkan tanggal 11, perusahaan membayar sewa kantor sebesar 20 juta. B. PT Jaya Abadi ini juga melakukan transaksi pada tanggal 15 di bulan yang sama untuk membeli peralatan dan perlengkapan kantor. Dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kebutuhan sebesar 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. C.
Transaksi berlanjut pada tanggal 20 Januari 2018, di mana perusahaan menerima pendapatan penjualan secara tunai sebesar 10 juta rupiah. D. Transaksi terakhir dari perusahaan PT Jaya Abadi dilakukan tanggal 25 Januari 2018, di mana perusahaan mengeluarkan dana untuk membayar gaji pegawai di bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Dari ilustrasi berikut, bagaimana hasil penjualan dari PT Jaya Abadi? Jawaban nomor 2, untuk judul, baris pertama bertuliskan PT Jaya Abadi atau perusahaannya, baris kedua jurnal umum, dan baris yang ketiga per 30 Januari 2018. Untuk kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk tanggal 5 Januari 2018, keterangan kas berada di debit dan modal awal berada di kredit. Tanggal 11 Januari 2018, keterangan sewa dibayar di muka berada di debit dan kas berada di kredit. Tanggal 15 Januari 2018, keterangan peralatan berada di debit, perlengkapan berada di debit, dan kas berada di kredit. Untuk tanggal 20 Januari 2018, keterangan berada kas di debit dan pendapatan berada di kredit. Dan yang terakhir pada tanggal 25 Januari 2018, keterangan beban gaji berada di debit dan kas berada di kredit. Dengan total semuanya debit dan kredit sama, yaitu 570 juta rupiah. Nah, akhirnya sudah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan yang aku dan Ica jelaskan dapat dipahami dengan baik ya. Contoh soal 1. Salon Beautiful melayani potong rambut, perawatan wajah, kuku, dan segala hal terkait kecantikan. Selama tahun berjalan, Salon Beautiful memperoleh pendapatan tunai sebesar 15 juta rupiah. Bagaimana prosedur pencatatan pendapatan salon? Contoh soal kedua, berikut ini sebagian data-data keuangan yang diperoleh dari sebuah bank perkreditan rakyat BPR Syariah pada periode akuntansi tertentu. A. Kas bank sebesar 650 juta rupiah. B. Saham di sektor sebesar 50 miliar rupiah. C. Tambahan saham di sektor sebesar 10 miliar rupiah. D. Persediaan bahan habis pakai sebesar 10 juta rupiah. Dan E. Piutang usaha sebesar 350 juta rupiah. Berapa nilai liabilitas bank syariah pada periode tersebut? Contoh soal ketiga. Proses pemindahan atau posting dari catatan jurnal umum sesuai dengan jenis akun menghasilkan A. Neraca saldo, B. Neraca lajur, C. Buku besar, atau D. Buku pembantu. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton, bye-bye.